Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wise people yang ada di luar sana, apa kabar? Selamat pagi dan bertemu lagi dengan kami dalam Innovation Junction Podcast. Jangan lupa untuk selalu bersikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan prestasi. Hari ini alhamdulillah telah hadir tamu istimewa di ruang podcast kita. Beliau adalah salah satu tokoh yang luar biasa ya. Tokoh di Indonesia dan itu ditandai dengan penghargaan yang beliau dapatkan sebagai, Indonesia Award, ya, Indonesia Award 2020. Kemudian juga beliau merupakan, warga teladan penghargaan dari Wali Kota Padang, dan itu juga suatu kebanggaan bagi Universitas Andalas karena beliau merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Andalas. Siapakah beliau ini? Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andani Eka Putra MSc. Selamat datang Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Bu Eka. Well, kita harus menyapa seluruh wise people yang ada di luar sana Pak. Mungkin kita bisa say hi. Halo wise people, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami berdua di Innovation Junction Podcast. Pak, Ya, Bu Eka. Pak santai aja Pak, Bapak boleh ngopi dulu deh. Aman, Bu Eka. Jadi kita tuh semua tahu bahwa Pak Andani merupakan Direktorat Pengembangan Unit Usaha dan Bisnis Universitas Andalas. Dan itu salah satu amanah dan juga mungkin jabatan yang cukup ini juga ya Pak, karena tanggung jawabnya itu nyari duit gitu untuk perputaran perputaran UNAN ya, perputaran UNAN gitu. Dan itu bukan hal yang mudah juga ya Pak ya. Nah, kita akan ngobrol banyak sampai ke sana juga, Oke. tapi kita tentu ingin tahu sedikit kegiatan Bapak yang saat ini ditekuni, kemudian hari-hari, dan yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan ada launching dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Silakan Pak, mungkin bisa Ya, ngobrol. baik. Makasih, Bu Eka. Mungkin ya kalau dari segi aktivitas, Mm, ya seperti kita sebagai dosen ya, ya, tentu mengajar, membimbing mahasiswa, baik pada level S1, S2, S3, atau pada program profesi spesialis gitu ya. Itu yang sehari-hari kita lakukan. Kemudian juga sebagai direktur bisnis, ya, kita merancang beberapa unit bisnis di UNAN, di mana pada sampai hari ini ya, kita sudah punya 3 unit usaha mandiri, ya, UUM, kemudian 2 perseroan. oke. Nah, kita ingin merapikan itu sehingga bisa menjadi income generatingnya UNAN. Samping itu kita mencoba juga mereview apa potensi-potensi yang ada di UNAN yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan dana. Mhm, Jadi kalau saya katakan terkait bisnis ini, kita punya tiga strategi, 3 hal yang penting. ya, Pertama adalah bisnis dengan menjual hasil karya dosen UNAN. Yang pertama. Yang kedua, bisnis dengan menjual kemampuan profesional dosen UNAN. oke. Ya kan? Yang ketiga, baru bisnis dengan menjual fasilitas yang ada di UNAN. Oke. Jadi apakah itu sewa atau sebagainya, itu kita lakukan semuanya. Dan kita berharap ya, sistem dengan adanya direktorat bisnis ini, ya fungsi direktorat bisnis itu sebenarnya bukan mencampuri Mhm, unit-unit bisnis itu, bukan, tapi mau membina, mendampingi, mengevaluasi mhm, bagaimana perkembangan mereka. iya, iya. Jadi kita tidak bisa lagi berpikir misalnya asrama, pendapatannya dari tahun ke tahun 1,5 miliar, nggak bisa kita berpikir begitu. Mhm, mhm. Mereka harus ketahui berapa targetnya, berapa capaiannya, berapa net profitnya, kita harus tahu. Mhm, mhm. Jadi itu harus bikin target. Iya, iya. Saya contoh misalnya adalah presiden. Target kita tahun ini 4,5 miliar misalnya. Ya mereka harus capai. Mhm, Kemudian konsultan bahasa. mhm. Target kita 3,6 miliar. Mereka harus capai.
Oke. Nah, ini yang mungkin ya masih menurut saya, karena kita masih peralihan dari BLU ke PTNBH, Mhm. nah konsep ini masih belum pas gitu kan, regulasi-regulasi yang mengatur itu pun belum pas. Mhm mhm. Baik itu masalah penggajian, masalah ketenagaan dan sebagainya. Betul. Kalau unit bisnis kita bayar pengelolanya dengan remun, Iya nah nanti berat jadinya. iya. Ya, stafnya dibayar dengan standar yang tidak terlalu tinggi, misalnya tidak di bawah UMR misalnya, itu juga akan jadi berat. Jadi kita betul-betul harus mulai berpikir kalau itu bisnis, maka pikirannya profesional. Iya. Kalau itu profesional berarti ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawabnya adalah, nah itu Oke. yang kita salah satu strategi kita ya. Itu terkait dengan di internal UNAN. Iya. Nah, kemudian di samping itu saya juga punya riset, fasilitas riset. Jadi kalau revenue-nya berapa, net profit-nya berapa, itu Mhm. kita hitung. Iya. Kalau 2 tahun tidak mencapai, ya kita ganti Apanya Pak yang diganti? pengelolanya. Oh, oke. Jadi bisnis-bisnis begitu kan. Iya betul. Dan saya juga begitu. Karena saya mau bisnis, saya minta ke Pak Rektor juga, kasih berapa Pak Rektor pingin. Mhm. Nah, ini saya usulkan segini. Kalau 2 periode saya gagal terus, berarti saya berhenti aja. Berarti saya tidak cocok gitu. Oke. Nah, gitu kan. Jadi konsepnya begitu. Tetapi dalam hal seperti ini, semuanya juga harus diberikan keleluasaan, fleksibilitas. Sepanjang tidak ada fraud, tidak ada pelanggaran, ya kan, kita jalan. Berikan kemudahan. Mhm mhm. Ya, saya melihat contoh di ITB itu ya, Mhm. itu dana abadi semua dikelola oleh bisnis. Unit bisnis lepas, punya gedung sendiri, fasilitas sendiri, ruangan bangun, kayak STP inilah, Mhm mhm. area mereka. Iya Staff sendiri gitu. Tetapi mereka mengatur semua PT-PT yang dimiliki oleh ITB. iya. Nah, ini yang kita harapkan. Kita melihat contoh ya, walaupun ITB itu baru memberikan kontribusi sekitar 23 miliar dari 1,5 triliun anggaran ITB, kan masih kecil ya kalau saya katakan. Iya. Sementara kalau kita lihat perguruan tinggi yang di luar sana, ya, di luar negeri maksud saya, itu dana didapat dari bisnis itu sudah sekitar 30-40%, Mhm. sudah mulai lebih tinggi dari tuition fee-nya. Dari UKT gitu ya, Nah, Pak, ya? dari UKT-nya, lebih tinggi Mhm. dari UKT-nya. Jadi kita berharap seperti itu. Betul. Saya jujur saja saya katakan, saya tuh kita menerima jabatan ini, target kita adalah mengalahkan yang lain. Kita ingin UNAN terbaik, Iya seperti itu. Taruhnya itu aja. iya. Saya masih ingat dulu ya waktu saya di COVID, Mhm. ya salah satu target kita adalah kita harus bisa mengalahkan jumlah sampel yang diperiksa di Litbangkes. Kita harus lebih banyak dari mereka. Ternyata kita buka bulan April ya, bulan Juni kita sudah mengalahkan mereka. Mhm mhm. Nah, jadi Iya iya. saya lihat peluang itu ada, peluang itu besar, ya kan. Nah, kita juga harus mulai rasional juga. Jadi itu bukan semuanya harus dibikin gitu ya. Tetapi apa potensi-potensi kita yang ada itu yang kita optimalkan. Nah, kalau kalau masukan dari Pak Rektor adalah bagaimana kita menggunakan dana seefisien mungkin dengan hasil yang bagus. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara pelibatan alumni Mhm sebagai salah satu investor, mhm mhm. pemegang saham perusahaan. Makanya kita akan mulai bergerak, lebih banyak bergerak untuk mendirikan perseroan-perseroan. Iya. Jangka dekat kita bikin perseroan terkait dengan pengelolaan air, Mhm perseroan terkait dengan retail. mhm. Karena tidak ada masalah sebenarnya. 99,9% punya unit berarti tidak ada masalah. Cuman begitu dia perseroan, dia bebas Iya mengangkat berhentikan pegawai. iya Regulasinya sudah regulasi perseroan. iya Kita hanya punya koneksi ke mereka melalui komisaris, iya. melalui rapat umum pemegang saham. Hanya itu, ya kan? Jadi kalau misalnya ada fraud, ya kita bisa berhenti dengan RUPS luar biasa. Tidak ada masalah sebenarnya gitu. Artinya kita punya. Nah, kita perbanyak itu. Caranya salah satu yang lain adalah kerjasama dengan Pemda. Kita bikin perusahaan join dengan Pemda. Kemudian punya sekian persen, Pemda sekian persen, sisanya investor. Nah, itu peluangnya banyak sekali sekarang. Betul. Nah, ya kan? Jadi yang penting itu sebenarnya kalau saya katakan sama teman-teman, gimana bisnis itu berkembang? Cuman bisnis itu berkembang kalau kita punya pasar. Iya. Tanpa pasar kita tidak akan berkembang. Betul. Putar-putar situ aja. Mhm.
ya kan. Jadi kalau misalnya saya melihat cukup banyak potensi yang bisa, misalnya kayak madu lah, Mhm. ya kan kayak galuh misalnya, kita harus cari pasarnya ke luar negeri sana. Kalau pasar lokal enggak, karena madu itu bentrok semua dengan madu-madu tempat lain juga. Mhm. Tapi di luar negeri tidak seperti itu. Makanya salah satu strategi yang kita kembangkan adalah mencoba mencari peluang pasar di luar negeri. Itu yang kita coba kembangkan. Atau Oke. kita bikin perusahaan-perusahaan bersama dengan universitas luar negeri. Nah, itu Oke. yang kita salah satu strategi kita ya. Itu terkait dengan di internal UNAN. Iya. Nah, kemudian di samping itu saya juga punya riset, fasilitas riset. Jadi kalau Bu Eka datang ke tempat kita di FK UNAN, itu kita punya lab riset yang bagus sekali. Mhm. Kalau saya hitung-hitung mungkin asetnya sekarang sudah sekitar 30 sampai 35 miliar tuh Mhm. asetnya. Mhm. Dan alatnya lengkap. Ini ya Pak, laboratorium, pusat diagnostik, dan Riset riset penyakit infeksi. infeksius. Ya, ya betul. Infeksi ya Pak? Ya, nah, itu kita sudah punya cukup banyak Iya. mereka. Jadi kalau saya katakan dananya dari mana gitu ya. Heeh. Jadi pada waktu pandemi dulu Iya. itu beberapa perusahaan itu memeriksakan spesimen mereka ke kita. Mhm. Nah, kemudian mereka kasih duit, Mhm. tapi masuk ke UNAN. Iya. Nah, semua duit yang mereka kasih, Mhm. kita belikan alat. Jadi kita tidak jadikan honor gitu, kita belikan ke alat. Iya. Nah, itu juga mungkin salah satu cara yang Bapak sebutkan tadi untuk bisa menjual fasilitas yang ada di UNAN ya, Pak, ya? Jadi Iya, fasilitas laboratorium dan lain sebagainya. jadi dengan nah sekarang kan kita sudah punya alat yang cukup lengkap. Betul. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Mhm. Ya, kalau sekedar publikasi dan sebagainya, saya rasa itu jangan jadi tujuan utama. Itu tujuan, tapi tujuan kedua. Iya. Tujuan pertama adalah bagaimana dana yang banyak ini, alat-alat yang banyak ini, itu kita gunakan untuk menghasilkan produk-produk yang dipakai, yang dibutuhkan oleh masyarakat. TKDN-nya tinggi, gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan produk yang berkualitas, Mhm. yang harganya terjangkau. Termasuk juga kalau misalnya ada yang mau melakukan analisis dan lain sebagainya, kita bisa Bisa aja mereka. berbayar ya, Pak? Iya, heeh. Saya contoh sekarang kita pakai metagenomik ya Mhm. untuk identifikasi bakteri, Iya. ya kan 16 sRNA itu kalau dikirim keluar harganya sekitar 3 jutaan BK, dua Iya. setengah sampai 3 juta. Tapi kita bisa 1.750.000. Iya. Itu jauh lebih murah kita daripada dimanapun di Indonesia sekarang. Nah, tapi kendalanya juga, Pak, kadang orang mau memeriksa, sampel dan lain sebagainya itu ketika laboratorium tersebut sudah terakreditasi, Ya, seperti itu ya, Pak? betul. Tahun ini kita akan akreditasi. Ini udah sebenarnya akreditasi kita udah setahun tertahan di CAN. Mhm. Kenapa tertahan? Karena kita masuk ke lab pengujian waktu itu. Mhm. Kalau saya tidak salah 130725 kalau saya tidak salah. Ya kan? 17025. Nah, ini jadi problem. Udah setahun barang kita tertahan di CAN. Iya. Pak, tapi kalau urusan aspek legalitas dan lain sebagainya, apakah itu juga diurus oleh Direktorat Oh, enggak, Pengembangan Usaha dan Bisnis? Tidak kan, enggak. Pak? Itu Misalnya tugas akreditasi enggak. lab. Itu kita urus sendiri. Ya, jadi kan DPUB kan dia Enggak. fokus di bisnisnya saja gitu Iya. ya, Pak? Jadi apa namanya? Yang jelas ya konsepnya dari PDRP itu kita ngurus sendiri untuk proses ISO-nya Mhm. Mhm. ya. Itu sudah jalan sebenarnya. Sudah cuma satu komponen yang kurang. Kita kan tidak berbayar, memang kita urus sendiri. Iya, Di iya. dokumennya itu nggak pakai konsultan, nggak pakai apa-apa, kita Iya, iya. rancang sendiri. Agak berat tapi sudah selesai. Mhm. Cuman tertahan tadi ada satu dokumen yang harus ada. Misalnya kita sebagai lab pengujian untuk COVID. Mhm. Nah kita terkendala dengan komparasi di tempat lain. Oke. COVID nggak ada lagi soalnya. Iya, betul. Oh ya, Wise People, Pak Andani ini merupakan, tokoh pada saat, kita menghadapi COVID-19 2020 ya, Pak, ya? Ya 2020. Ya, beliau merupakan orang yang menemukan metode untuk bisa mendeteksi, apa namanya, siapa yang terinfeksi, COVID-19 dengan cepat ya, Pak? Dengan cepat dan harganya juga, menjadi lebih murah. Waktu itu gratis kan.
Oh iya, kalau waktu itu gratis artinya cost untuk mendeteksi itu murah dengan metode tersebut gitu. Ya, Iya, Pak, saya melihatnya begini, ternyata untuk bisa menjalankan suatu bisnis dan bisnis tersebut bisa menghasilkan, profit yang benar-benar dibutuhkan oleh sebuah institusi dan sebagainya, tidak bisa bekerja sendirian juga salah satu, ya, direktorat itu ya, Pak, ya. Tapi harus seperti yang tadi Bapak ceritakan, Bapak sudah sebutkan ada 3 strategi untuk mendapatkan, apa namanya, keuntungan lah gitu, maksudnya mendapatkan uang gitu dari, usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Nah, dari 3 itu ternyata dalam proses pelaksanaannya juga tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu, Pak. Di belakang itu tuh banyak hal-hal yang mesti diurus, banyak hal-hal yang nah itu menurut Bapak gimana koordinasinya selama ini supaya itu bisa running dengan cepat gitu, Pak? iya, kita sudah kalau dengan kerjasama kita dengan bagian kerjasama dengan Pak Maki, kita sudah kerjasamanya bagus ya kalau saya katakan. Jadi kemarin kayak kita apa namanya itu komersialisasi riset, Iya royalti, iya, itu kita udah tanda tangan 9 produk itu, oke. 9 produk ya. Dan itu diproses oleh Departemen Direktoratnya Pak Maki. Mhm mhm, Kita berikan apanya, hasil penelitian dosennya, mhm. ya kan, yang industri sudah mau, nanti tantangannya dan kita dapat 5%. Kemudian untuk masalah penjualan profesionalisme, Iya, kita punya unit usaha mandiri bahasa yang dijual kan profesionalis dosen di situ. betul Kemudian konsultan itu profesionalisme dosen juga. betul. Nah, itu sudah ada, ya kan. Kemudian yang agak apa ya, yang kendalanya mungkin itu tadi kita cara pikir mindset kita tuh Mhm, bukan bisnis. betul. Itu kendala kita. Jadi mindset kita itu masih seperti apa ya, seperti seorang dosen gitu. Iya. Jadi kalau saya bilang bisnis itu apa sih bedanya dengan dosen gitu? Tapi Do- tidak bisa disalahkan juga kan, Pak, yang namanya dosen memang dia seharusnya tidak, mmm, dia memang terjun di dunia akademis gitu, Pak. Jadi kalau misalnya dia masuk juga ke dunia bisnis, tentu ketika ada gap lah dari mindset-nya itu hal yang wajar menurut saya. Nah, menurut saya apakah kita tidak perlu untuk pengurusan itu tuh profesional di situ gitu, Pak? Iya, kalau untuk unit usaha mandiri kan itu punya UNAN, jadi stafnya harus dari kita sendiri. Kalau kalau saya pikir pertanyaannya sekarang begini, begitu dosen itu mau dalam dunia bisnis, Iya, maka jiwa entrepreneurship-nya harus muncul. Nggak bisa dia, oh saya masih dosen, kalau gitu nggak usah jadi bisnis. Jawabannya itu aja gitu, berarti Bapak nggak cocok di sini, iya ya kan? iya, Karena kita ngajar mahasiswa kita kewirausahaan misalnya, mhm, tapi kita tidak punya passion untuk apply langsung di lapangan, kan jadi lucu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Di luar negeri juga begitu semua. Kalau saya lihat kayak kita di UKM kemarin kita lihat ya, iya dalam 3 tahun mereka bikin 3 PT. Coba lihat strukturnya, kan dosen semua juga. iya. Itu menurut saya kurang pas, Pak. Nah, Seharusnya ada profesional di dalam. ada, jadi ada, memang ada kelemahan profesional, Mhm, ya. Kita mau bayar berapa? sampai. Sanggup bayar, misalnya dia minta 30 juta, mau nggak kita bayar? Mungkin itu. Pertama. Yang kedua, dia akan pusing sendiri menghadapi karakter kita yang cenderung lambat kalau saya bilang. Slow gitu. Dari segi bisnis loh ya. Bisnis tidak bisa seperti itu. Bisnis itu harus gercep. Iya betul Begitu nampak peluang maju, begitu peluang maju. betul. Nggak bisa bisnis itu apa namanya jalan seperti biasa gitu. Bisnis itu harus ada growth, itu yang pertama dulu. Mmm, Harus ada pertumbuhannya. iya, Jadi kalau misalnya tidak ada pertumbuhan berarti ada yang salah. mhm Kalau saya jelas-jelas saja untuk indikator bisnis itu adalah ada growth, ada pertumbuhan, mhm peningkatan pendapatan, mhm, ada penambahan net profitnya, ya kan? Karena net profitnya bertambah dengan growth yang katakanlah nggak terlalu tinggi, berarti dia efisiensinya bagus. betul. Nah, itu indikatornya gitu. Jadi kita enggak, memang perguruan tinggi seperti itu. Sudah mulai harus ada ya dosen yang punya pikiran untuk menjadi pebisnis. Artinya, tapi yang dibisniskan di sini kan seperti saya katakan tadi kan, Mhm, yang sudah ada melekat pada mereka, hasil karya mereka, profesionalisme mereka. Kalau orang teknik sipil misalnya kan, mungkin peran mereka sebagai konsultan, iya ya kan? Nah itu sudah melekat dengan mereka.
Kalau misalnya peneliti, dia pasti punya banyak produk yang bisa dijual. Nah sekarang kalau kita jual 9 royalti 10 gitu kan dengan bir kan. 9 10 berarti kan? invensi dokter, Ya, invensinya dosen gitu ya? ya 10, baru 10 lah, 10 lah kalau 10, sekarang. Pak. Ya 10 benar. Tapi Ya, yang sudah komersial 10, massal, Gambir ya, Pak? 10, ya 9 semua komersil. Mhm mhm. Yang 9 itu kemarin terakhir, mereka sudah transaksi dalam 1 bulan itu sudah 500 juta. Mhm. Dan itu masih akan jalan kan. Iya, Nah, saya bilang, nah ini sebenarnya harus kita perbanyak. betul. Ya kan, pertanyaan kita adalah sampai di mana? Banyak pasar itu banyak butuh hasil penelitian dosen. Kita masih butuh pakan, kita masih butuh bibit, Mhm kita masih butuh bibit tanaman ya, bibit tanaman, bibit hewan dan sebagainya. Kita masih butuh pupuk. mhm. Nah, pertanyaannya, kalau saya berpikir, ini tergantung kita. Kalau membarang produk kita, varietas yang kita hasilkan bagus, pasarnya luar biasa. Saya sampaikan gini ya, bisnis yang paling menarik itu sekarang sebenarnya bisnis di bidang pertanian dan peternakan. Nah, kita berharap ya expertise yang dimiliki oleh dosen-dosen kita di pertanian peternakan itu bisa menjadi pendapatan UNAN. Mhm. Itu yang kita harap. Karena kita juga punya aset lahan dan lain sebagainya Ya, ya, Pak? itu yang kita harapkan. Jadi maksud saya yang pertama yang itu kan ketiga tadi tuh. Iya, Yang ketiga itu adalah fasilitas yang kita punya lahan ya. Itu kan nggak perlu eh, orang pintar pun bisa dijual. Tapi yang dua lagi, mhm, yang terutama yang pertama, yang hasil karya penelitian kita itu yang harus kita kejar untuk dijual. betul. Nah, itu sebenarnya yang modalnya paling sedikit ya, Pak? Itu modal Men paling sedikit. menjual, keahlian Ya, dengan ini. Tapi gimana gitu, Pak, pengaturannya? kan royalti sudah sepakati 5% Mhm, dari penjualan. oke. Itu sudah jelas kan? 5% untuk siapa, Pak? Untuk UNAN. Oke, Nanti di UNAN lagi draftnya kita susun dengan Pak Maiki. Dari UNAN nanti ada sekitar 60-70% untuk inventor. 70% untuk 60 inventor. sampai 70% untuk inventor. Itu untuk semua jenis kegiatan baik yang sifatnya produk maupun keahlian, Pak? Nah, itu produk, kan royalti untuk produk. Iya Kalau keahlian kan jasa. iya. Nah, jasa kan ada aturan lainnya gitu ya. Ada lagi berarti? Ya kalau jasa Bukan malah bukan 70% ya, Pak? enggak, kalau Berapa, jasa Pak? enggak. Kalau 80? jasa kita sepakati di perusahaan konsultan Iya, kemarin ya. mhm, Kalau misalnya jasa itu mereka yang bawa, mereka yang carikan, betul. mereka bisa dapat lebih tinggi. Berapa, Pak? Bisa 70-80% itu mereka. Iya kan? Kalau selama ini kan, kita sebagai dosen menjual jasa kita, itu kita hanya dipotong 6% kan, Pak? Nah, itu yang harus kita dudukkan. Mhm Itu kan posisinya kerjasama. mhm Posisi kerjasama kalau seperti itu terus gitu kan, mhm. kan tidak tidak nampak nuansa bisnis yang di situ berapa UNAN dapat. Itu UNAN harus pikir begitu kan. Sedangkan royalti saja itu posisinya 60-70%. Nah, ini harus diatur lagi gitu aturan. Itu kan sebenarnya posisi waktu itu kerjasama tuh, Iya, tapi kerjasama. kalau misalnya, Bapak bilang tadi kalau ini kita dapatnya sekitar 70-80%. Nah, sementara Kalau kalau kita cari kan bisa lebih untuk konsultan ya, bisa lebih itu. untuk konsultan Karena itu sesuai dengan standar di luar saja. Misalnya saya sebagai mhm konsultan, kemudian saya cari perusahaan, ini mhm, proyek saya masuk sini, Anda ambil berapa, gitu aja. mmm, Tapi kalau kita yang carikan, perusahaan carikan, dosen tolong kerjakan ini ya, iya, jadi angkanya kan jadi berbeda. sistemnya dosen Tapi sebagai jumlahnya jauh kan lebih tinggi, mmm, ya kan jumlahnya kan lebih tinggi. Kalau kerjasama kan terbatas, berapa banyak itu kan terbatas. mhm, Saya melihat seperti itu ya. Tapi memang itu yang kalau menurut saya harus kita rapikan juga. betul betul, Pak, Kerjasama ini bagaimana sih aturannya gitu kan sebenarnya? betul. Apakah Dari ada regulasi, regulasinya? tata kelola, Kadang kan jadi apa ya, jadi aneh gitu. Sekarang masuk ke undang kemudian dikasih ke dosen misalnya. Statusnya sebagai apa di situ? Pajaknya bagaimana di situ? Ya kan? Nggak ada apa namanya itu. Kalau saya katakan, kalau menurut saya sih masih masih rancu ya. mhm Tapi kalau kita perusahaan konsultan yang PT itu jelas semua. mhm Negonya antara si konsultan itu dengan PT. mhm Jelas gitu. Nggak ada legal formalnya jelas. Aturan hukumnya jelas.
Mhm. Nah, ini yang bagi kita sekarang sebenarnya adalah harapan kita ya, bagaimana caranya Unan itu punya banyak pemasukan Betul, dari proses bisnis itu sebenarnya. betul, betul. Nah, itu yang kita bangun gitu. Mhm, mhm. Ya kan? Kayak di ITB itu kalau dilihat malnya untuk perusahaan konsultan mereka saja sipil ya, mereka dapat banyak ya dari segi omsetnya ya. Iya. Omsetnya cukup banyak gitu. Nah, cuman yang jadi apa yang akhirnya diterima oleh ITB itu ya sekitar 20-an miliar dari ratusan miliar kalau saya tidak salah di ITB itu waktu itu pendapatannya Mhm, mhm. dari sipil saja. Mhm. Nah, itu kan melihat kepada kita melihatkan bahwa sebenarnya presentasi untuk para konsultan mereka juga tinggi, Iya, iya kan? Kalau mereka tinggi, oke. jadi prospeknya bagus gitu. Betul. Pak, menyambung lagi, pembicaraan kita terkait dengan bisnis, tapi yang sifatnya adalah, keahlian dari dosen. Karena memang kan dosen kita banyak ya, Pak, Ya, dan itu adalah bisnis yang paling sedikit modalnya gitu. Eee, Perlu nggak sih, Pak, menurut Bapak, kan masing-masing fakultas, ya kan, masing-masing fakultas tuh dia punya, bidang ilmu khusus, kemudian dia juga punya expertise dan dia juga tahu gitu. Perlu nggak sih masing-masing fakultas dilibatkan untuk penyusunan, kemudian juga, pembuatan regulasi dan lain sebagainya. Sehingga dari awal pun, hal tersebut tuh udah mulai tersosialisasi gitu loh, Pak. ya. Jadi waktu kita bikin regulasi unit usaha di Oke. UNAN, Mhm. itu semua WD2 ikut. Mmm. Jadi Pak Pak WR2 lama ya, Pak Wisma Arif, itu ngundang semua WR2 untuk membahasnya. Ya kan, memang akhirnya jadi 6 bulan kan bahas itu aja. Karena kepala banyak juga gitu. Mhm. Nah, permasalahannya kan seperti saya katakan tadi, tidak semua. Kan kita unit bisnis yang kita kembangkan, Iya. itu bisa basisnya di fakultas, Betul, betul. bisa basisnya di UNAN, tidak ada masalah. Mhm. Nah, sekarang tugas kita di bisnis hanya mendampingi, mengevaluasi, menjamin progresnya jalan. Miliknya Tugasnya sih ya? ya, Mhm. miliknya tetap milik fakultas. Betul, betul. UI juga begitu. Mhm, Ada unit bisnis milik fakultas, ada unit bisnis yang apa namanya yang milik universitas. mhm, mhm. Sama. Jadi enggak, universitas hanya ngutip 5%, Oke. 55% dari seluruh pendapatan tadi. Nah, saya dalam regulasi yang kita desain ya, yang kita diskusikan dengan pimpinan, bagaimana caranya misalnya sistem penggajian itu nggak ada remun-remun lagi untuk bisnis-bisnis tadi, Mmm. ya kan. Iya, Kalau dikasih remun ya, Pak, remun saya udah harta udah penuh, Pak. Poin iya, saya udah berlebih, iya. saya nggak mau lagi. Ya, Belum lagi kalau misalnya nggak valid, nah, dengan itu. alasan tupoksi itu. Nah, itu. Itu kontraproduktif ya, Pak. Ya, jadi kalau kalau saya katakan itu kan jadi problem juga gitu. Iya, Nah, jadi kita berusaha, ini yang kita rancang ya. mhm, Jadi kita bikin lagi nyusun sekarang SBM khusus untuk unit bisnis. oke, Harapan kita adalah unit bisnis itu penggajiannya langsung mhm, mhm, profesional. mhm, Misalnya berapa digaji kepala unit bisnis? mhm, 7 juta, 8 juta mhm, digaji. mhm, mhm. Manajernya berapa? Tapi duitnya dari mana? Bukan dari UNAN, tapi Dari pendapatan mereka pendapatan sendiri. bisnis itu ya, Pak? Kalau pendapatan mereka tidak cukup untuk gaji segitu, ya katakanlah plafonnya kita batasi 40% ya, berarti kita kan gajinya kurang dari itu. Iya, Kita enggak, kalau saya sih enggak perlu pusing-pusing kan. mhm, mhm, Penting tiap tahun mereka sampaikan ke kita berapa targetnya. oke. Pak, satu lagi, ketika ada dosen nih ya, dari hasil risetnya, dia sudah membangun sebuah bisnis, Ya, dan bisnis itu udah running. Sepanjang bisnis itu dari awal dibangun hingga profit, memang si dosen ini yang struggling membangun itu gitu. Nah itu aturannya gimana, Pak? Apakah itu diklaim miliknya UNAN atau gimana kira-kira? iya, Sementara dosen sendiri udah berpikir bahwa, "Loh, ini kan saya yang bangun." iya, tergantung dia gitu. Kita tidak bisa juga paksakan, banyak juga seperti itu. Mereka Iya, bikin di luar sendiri, proses sendiri. betul. Tapi kalau kalau mereka, kalau saya sih gitu, pandangan saya ya, Mhm, di pengalaman kita sendiri ya, mhm, kita kita tetap kasih apa namanya itu kekayaan intelektualnya itu
Capital right-nya itu kita tetapkan, Memang kita milik Unan kasih ya, ke Pak? Unan 5% sebagai royalti. Nah, itu kita jadikan standar gitu. Royalti 5% sebenarnya udah bagus itu. Dari penjualan ya, bukan dari net profit. Nah, apakah hal tersebut juga menjadi tugasnya DPUB, Pak, untuk mengawasi Ya, yang model seperti itu? sekarang kami begitu. Ya, artinya kita kerjasama dengan kerjasama, Mhm, ya kan. Kita join bersama-sama. Nanti kita mencari-cari mana penelitian yang bisa kita jual. Kan kita jual nama itu. Kemudian nanti kerjasama menyusun draft mhm. perjanjian PKS-nya untuk royaltinya. Nah, Berat kita berharap ini akan jadi standar oleh UNAN. Jadi setiap tahun tuh Pak Rektor umumkan mhm, bahwa royalti yang diterima itu totalnya sekian, mhm, ya kan? Dibagi dosen ini terima sekian, sekian dibagilah grup dosen ini sekian. mhm. Gitu aja. Iya, Jadi jelas kan. Misalnya tahun ini kayak kita lah di PT Kron, target pendapatan mereka 150 miliar iya, targetnya. Royalti 5% berarti 7,5 miliar. mhm, Berarti penelitian dapat 60-70% dari itu. mhm. Kan nyaman gitu. Betul, betul. Itu maksud saya, kan nyaman jadinya. Mhm, Dan demikian juga di bidang-bidang lain. Kalau dulu pengalaman kita waktu di Bio Farma, iya. mereka cuma ngasih royalti 2-3%. Mmm, Saya pengalaman waktu itu saya ngomong-ngomong di situ ya, iya, 2-3%. Saya nggak tahu sekarang. Tapi yang jelas ya, royalti ini harus menjadi unggulan. Jadi pada waktu saya di Kementerian Kesehatan, kita bercerita mengenai translational riset, ya hilirisasi, mhm, maka saya bilang indikator hilirisasi bukan jumlah Scopus, bukan jumlah risetnya, tapi berapa revenue yang didapat dari riset itu, duit masuknya, berapa banyak hasil riset itu yang muncul di apa namanya itu di produk penjualan-penjualan, misalnya di e-katalog atau di mana. Berapa riset itu yang dapat nomor izin untuk penjualan. Ya, kalau di kesehatan nomornya nomor izin edar. mhm. Ya, kalau di apa di industri mungkin nomor izin untuk industrinya misalnya. Iya, Berapa omset yang mereka dapat. Itu indikatornya. betul sih. Saya supaya kita konkret gitu ya. Nah, supaya kita konkret. Jadi saya berharap sebenarnya kita peneliti juga harus sadar ya. Kalau mengriset itu tujuannya ke arah komersil, ke arah produk komersil, ke arah memang untuk menghasilkan, untuk bisa dijual, ya harusnya dapat itu. Nah, ada lagi kita cerita yang lain-lain, ya kan? Jadi kalau kita di PKM namanya PKM KC itu lah, PKM KI lah langsung bisa dipakai. Mhm. Kalau KC masih prototype. Nah, misalnya kayak batching pan lah, itu kan sudah betul-betul bisa digunakan harusnya. Iya, Karena betul, sudah ada industrinya, sudah semua cerita gitu kan. betul, betul. Nah, harusnya sudah bisa masuk gitu. Nah, ini Iya, tanggung jawab moral kita bersama sebenarnya bahwa duit-duit yang kita terima itu harus kita pertanggungjawabkan juga. mhm. Mungkin kita bisa akal-akalan dengan apa, ya kan? Tapi secara moral itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, saya sebenarnya ingin ya, eh, sebagai direktur bisnis, saya ingin mana yang bisa kita jual, ya, mana yang bisa kita jual. Mari kita carikan industrinya, mari kita carikan partnership berapa angka-angka yang cocok di situ. Iya, Itu kan 5% itu kan standar aja. Kalau misalnya industri itu tidak mau 5%, berapa dia mau? Atau kalau misalnya mau dia kasih lebih, kan bagus. betul. Ya, Nah, berarti, untuk penyiapan dari riset sampai kemudian bisa dibawa oleh DPUB untuk dijual, itu juga ada, pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama-sama misalnya dengan Sains Technopark seperti ya, itu ya, Pak? ya, jadi di situ, Matching jadi fund ada gitu. ada STP di situ, ada Mhm, hilirisasi di situ, gitu kan. betul, Kayak ada kerjasama dan hilirisasi Pak Maki di situ. Jadi harus dalam satu kesatuan. betul, betul. Intinya begini, saya ingin sampaikan bahwa apapun yang kita kerjakan Mmm, itu demi UNAN gitu aja. iya, Jadi nggak ada kepentingan lain-lain gitu. iya, Nah, jadi saya berharap semuanya untuk UNAN dah. iya. Nah, bagi kami di bisnis itu saja berapa kami bisa carikan duit Sekarang untuk berapa, UNAN. Pak? Hah? Targetnya berapa tahun ini, Pak? Tahun ini target kita sekitar 15 miliar. 15 miliar untuk UNAN ya, Pak? Itu Oke. itu sudah naik dari tahun sebelumnya sekitar 7 miliar. Mhm, mhm. Ya, ya pasti Naik 2 kali lipat ya, Pak? berlipat. Iya, Ya, iya. tapi kan tadi asal-asal semuanya bisa berjalan sesuai dengan target. Iya, betul.
Jadi kayak percetakan itu yang biasa pendapatannya 1,5 miliar, Mm-mm. sekarang kita target sekitar 3,5 miliar. Betul, Konsultan juga kita target 3,5 miliar. betul. Bahasa kita target sekitar 3,6 miliar. Ya, Kemudian ada presiden sekitar 4 miliar. Jadi presiden itu target saya sekarang ini kan baru sekitar 3% tuh mm, mahasiswa yang tinggal di situ. ya, Kita menargetkan dalam 5 tahun ke depan itu 10% mm-mm. mahasiswa itu sudah di asrama. Ya. Tentu dengan peningkatan dari segi fasilitas, Nah, servis. makanya audit pengelolanya harus mulai Mm-mm. berpikir Betul. bagaimana caranya supaya misalnya Ada harus daya tarik ya, harus Pak. harus memperbanyak asrama. Mm-mm. Bagaimana caranya kita pikirkan. Ya, dan fasilitasnya juga Fasilitasnya harus bagus, iya, betul. kepuasan Kepuasan penghuni juga penghuni harus juga ada. diperhatikan. Jadi indikatornya di analisis presiden adalah pertama pendapatan, Mm-mm. yang kedua kepuasan. Betul. Itu masuk tugasnya DPUB juga ya, Pak, dari segi Kan pengawasan? pengawasan kita kan. Betul, betul. Di bawah Ya mereka DPUB. silakan jalan gitu, tapi Mm-mm. targetnya itu. Kemarin DPUB juga mengadakan FGD ya, Pak, untuk penyusunan Ya, terserah. penyusunan Renstra DPUB ya, Pak ya. Mm. Dan kita semua berkumpul kala itu tidak hanya membicarakan model bisnis, tetapi juga bagaimana runningnya, bahkan juga ada beberapa aspek teknis yang waktu itu juga sempat disinggung. Oh ya, jadi memang begitulah Bu Ika. Memang saya katakan ya kalau namanya barang baru, Iya, prosesnya lebih rumit. iya betul. Kecuali jalan sudah nampak. Kalau istilah Minangnya Manaruko, Menurutku saya bilang itu menurutku. Manaruko ya. Jadi ini kita mulai betul-betul ya apa namanya memulai dari posisi nol sama sekali nol gitu saya bilang. Iya, iya. Tidak ada regulasi, tidak ada Betul, apa-apa betul. gitu. Ya kan dengan waktu itu di awal-awal mungkin hati kita itu belum penuh untuk jadi bisnis gitu Iya, ya. iya, iya. Kita nggak usah malu-malu gitu. Saya katakan sekarang bisnis itu kan bukan seperti orang pedagang pisang goreng di luar atau pedagang beras dulu, bukan seperti itu. Hmm, Bisnis itu betul-betul menganggap kita ini mengelola semua potensi kita, semua aset kita yang bisa kita jual. betul. Jadi kalau saya katakan bisnis di perguruan tinggi sama dengan menteri BUMN di negara. Hmm. Sama tuh. Mereka tidak mencampur, tapi mereka mengawasi, menerima Iya. laporan, lihat progres dan sebagainya. Nah, dari semua yang Bapak jalani selama ini nih, em, mulai dari nol dan lain sebagainya itu ya Pak, yang tadi sudah disampaikan, itu sedikit bikin stres nggak sih Pak? Oh, enggak. Saya santai aja, kita nikmati saja. Nikmati Yang penting aja. itu dalam bekerja, ya, Mm-mm. dalam bekerja. Yang kita pegang itu satu saja, Apa? bahwa setiap jabatan yang kita pegang itu Mm-mm. amanah. Maka kerjakanlah semaksimal mungkin. Itu yang kita lakukan. Mm-mm. Saya berpikir gitu saja. Ya, pokoknya apapun lah masalah kita usahakan selesaikan. Ya, cukup banyak lah, misalnya gaji kami belum terima Pak, ini Pak, ini gimana Pak, ini gimana, ini apanya, ini izinnya belum keluar, ini apanya, bayar ininya gimana gitu. Iya. Emang itu, kalau saya udah itu amanah, bagi saya itu aja. Amanah ya kita selesaikan semaksimal mungkin. Mm. Kalau saya selalu berpikiran bahwa apapun jabatan itu kita harus bertanggungjawabkan. Kita bertanggungjawabkan untuk pimpinan kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu yang penting. Mm-mm. Jadi kalau makanya saya bilang, saya berani katakan cita-cita saya itu adalah bisa enggak Unan itu lead ya. Mm-mm. Unan itu menjadi contoh untuk pengelolaan bisnis. Itu yang saya cita-cita Bisa saya gitu. Pak, karena pas waktu pandemi kita udah jadi lead. Nah, itu kan cerita lain. Maksud Iya, saya di bisnis benar-benar. ini gitu. Bisa Nah, diulang kembali Pak, ya maksud untuk di yang bisnis lain. ini. Nah, saya berharap sebenarnya apa ya ya harapan kita sebenarnya adalah dengan adanya pimpinan kita yang baru sekarang, Iya, cara berpikir mungkin dengan lebih Pak Rektor ya dan ya. jajarannya. Kita berharap berikan keleluasaan bisnis itu untuk berjalan. Ya kan, berikan kebutuhan yang mereka butuhkan ya, Mm-mm. tapi terkendali, terkontrol, Mm-mm. berikan target. Iya, Sehingga kita nyaman. betul, betul. Saya lihat di apa ya apa namanya KPI kita, Mm. nggak ada tuh. Target bisnis belum ada. Saya harus lebih kita lihat berapa pendapatannya. Iya.
Nah, kita diskusikan itu. Saya cuma dikasih target sama Pak MWA Iya, untuk tahun lalu ya, heeh, hanya dirikan 2 perusahaan perseroan. iya, Udah kita dirikan, iya. ya kan? Udah kita dirikan gitu. Udah jalan ya, Pak? Udah jalan, Udah profit juga? udah jalan, sudah mulai ada target Iya, dan konsultan sudah mulai sudah mulai mengerjakan beberapa proyek ya. mhm, Udah jalan mereka gitu. iya. Jadi sudah kita coba Laksanakan lah. laksanakan gitu kan. Emang saya katakan tadi banyak, tidak segampang itu Betul, mencari dosen yang mau duduk di unit bisnis juga tidak gampang. iya. Yang pertama, kalau kita cari orang di luar, mereka menuntut gaji tinggi. Ini jadi Profesional ya, masalah Pak, ya? juga profesional, ya Mhm, kan? Ya, kita nggak tahu apakah ada jaminan dia akan sukses, nggak tahu kita. betul. Ya kan, nggak tahu sama sekali kita tuh. Atau mau dia gini, saya gaji kamu direktur gaji UMR, Mhm, ya kan? Tapi gaji kamu sebenarnya 2 kali UMR. mhm, Kalau target tercapai, saya kasih 2 kali UMR. mhm. Nggak mau juga mereka. Pengennya langsung besar Nah, ya, mereka Pak? pinginnya, Punya standar. oh, gaji saya 10 juta lah sekali jalan. Iya. Saya bilang, gimana caranya kita bayar 10 juta? Modal kita tidak ada. Ya kan, kayak di konsultan kita modal kita cuma 50 juta. Mhm. Tapi alhamdulillah mereka sudah sekarang beberapa kegiatan ya sudah mereka dapatkan, proyek sudah mereka dapatkan dan kita berharap evaluasinya mungkin dalam semester 3 ini, maksud saya sorry di bulan April ya, Mhm, setelah 3 bulan mhm. kita bisa kita bisa sampaikan bagaimana progres dari masing-masing unit bisnis. Jadi itu ada 2 perseroan Mhm. dan 2 unit usaha mandiri. Karena retail itu mau kita siapkan jadi PT juga. Iya. Harapan kita tahun depan kita bisa bikin agak 3-4 PT lagi. Mhm. Karena saya terobsesi dengan di Malaysia itu ya. Mhm, Itu dalam CIC ya, 3 Pak? tahun mereka bisa bikin 22 PT. Betul. 22 Dan PT. itu dari dosennya loh, Pak. Jadi memang hasil riset dosen, dosennya terlibat langsung, Ya, berperan, tapi memang dikelola. Nah, itu iya. memang seperti kerjanya DPUP. Makanya dalam konsep seperti ini ada jeleknya mereka terlalu banyak PT. Jeleknya adalah membayar gaji dari para pengelolanya. Mhm. Nah, itu beratnya tuh. Tapi duit mereka kan banyak masuk tuh saya lihat tuh. Iya, banyak. Duit mereka banyak masuk. Yang kedua mencari karya riset dosen yang komersil yang bisa Betul, dijual. betul. Ada karyanya, kita punya banyak karya. Saya contoh ini misalnya ini ya contohnya. Ya, Nah, body mass. Pertanyaan saya betul. pertama adalah kemasannya bagus, Iya. semuanya bagus, tapi berapa duit yang sudah kita dapatkan dari sini? Hmm. Kalau Nah, ini mungkin nyambung juga ya, Pak. Tadi Bapak udah pegang untuk pertemuan kita hari ini nih yang kita angkat adalah salah satu produk kerjasama dengan Bingkai Matching Fund. ya, Ini dari dosen teknologi pertanian, Ibu Rini kalau tidak salah, mitranya adalah IUMI. Eh, ini Wise People produk-produknya ada sampo, natural sampo, kemudian ada Unkarya Gambir untuk body conditioner. Iya, body conditioner. Terus ada sabun juga. nah pertanyaan saya Bu Eka, Hmm, saya tanya misalnya ini. Bu Eka tahu nggak di mana letak masalah dalam pengembangan bisnis ini yang paling besar? mm-mm. Bukan membikinnya, tapi marketingnya, Iya, ya, penjualannya. penjualannya, gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Dan itu bisa lebih besar duitnya dibanding Betul, kita produksi. betul. Nah, pertanyaan saya, ini harganya berapa? Mm-mm. Kompetitornya berapa? Mm-mm. Berapa penjualannya? Mm. Siapa perusahaan yang menjual? Iya. Ya kan? Kemudian, CV IUMI, Pak. Dia bekerja sama ya, dengan maksud CV saya itu IUMI. yang kita lihat. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak, misalnya kalau di Malaysia itu saya lihat ya, mereka langsung bikin perusahaan patungan bareng-bareng dengan perguruan tinggi. Nah, mungkin DPUB juga bisa mendirikan perusahaan untuk Iya. produk-produk yang Nah, seperti ini, tentu Pak. tentu Kayak yang dikelola pertama gitu. adalah rencana bisnis. Hmm. Jadi kalau kita bikin perusahaan ada rencana bisnis dulu. Hmm. Harga kita berapa kemungkinan kita penjualannya, Hmm. itu harus kita hitung dulu semua. Betul. Nah, kalau ini kan kerjasama dengan PT yang ada di luar UNAN ya, Pak. Dan Iya. tentu saja profitnya dan lain sebagainya eh, UNAN tidak dapat Nah, gitu. pertanyaan saya dosen yang mengembangkan dapat royalti enggak? Nah, itu Pak, Nah, itu kan enggak harus, pengaturan dan lain sebagainya. dan itu harus 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 kan sebenarnya di matching fund itu harus diatur di situ. Betul.
bahwa Oh kalau sudah Pak, kalau di matching fund ada perjanjian ketika ada KI yang digunakan di sana, maka pada saat penjualannya sekian ada royalti royalti yang harus berapa? Ada angkanya. ada Berapa tuh? angkanya. Kalau untuk yang ini saya kurang tahu ya Pak, karena berbeda-beda. Iya, betul. Mm-mm. Nah, Tapi pengawasannya itu Pak, pengawasannya itu kalau gimana? perusahaan itu bukan kita punya, kita nggak Betul. bisa apa-apa. Nah itu. Nah, saya sebenarnya jadi gini, Mm-mm. solusi kita adalah pertama kita rancang perusahaan, Mm-mm. tapi sebelumnya harus kita bikin dulu rencana bisnis. Mm-mm. Feasibility study-nya seperti apa, ya kan? Nah, itu harus bikin dulu. Apa sistemnya model kayak ada holding company, kemudian di bawahnya terdiri dari banyak perusahaan gitu Pak? Itu tidak ada masalah gitu kan. Tapi tetap lah pasti walaupun holding company kan ada pas perusahaan anak kan sudah punya pengelola juga. Itu digaji juga, Mm. ya kan? Ini permasalahannya adalah misalnya marketing. Mm. Marketingnya di mana? Di CV itu? Nah, maksud saya jualnya di Padang saja, atau Oh jualnya enggak, udah ke di seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, bisa nggak kita tahu berapa mereka sudah jual produknya? Nah itu dia. Nah, itu yang harus tahu. Kalau enggak ya Itu berarti tugasnya DPUB juga ya Pak? apanya? Untuk supaya bisa mengawasi. Tentu tentu ada laporan dari si Oh inventor, iya iya. ya kan, berapa produk ini terjual dalam Nah setahun. kadang inventor juga nggak punya waktu untuk itu kan Pak? Nah apakah Makanya itu? makanya solusinya Mm-mm. solusinya itu adalah kita bikin, makanya saya lebih apa ya menawarkan begitu ini jadi, Iya. ya produk-produk seperti ini jadi, kita bikin langsung perusahaan startupnya. Nah berarti inventor seharusnya setelah dia ready di STP untuk menyiapkan produk dan lain sebagainya, dia mestinya pergi ke DPUB dong Pak? Ya, bagusnya begitu. Jadi kita bikin Mm-mm. perusahaan startup, Mm-mm. ya, yang si perusahaan lama kita kasih saham di situ, gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Inventor juga bisa kita kasih saham sebagai intangible value-nya, Mm. ya. Nah, intangible value ya, bukan. Jadi Mm-mm. tidak perlu duit. Nah, kemudian berapa kita butuh duit lagi? Mm-mm. Oh, kita butuh duit lagi 3 miliar lagi, 2 miliar lagi. Nah, itu kita jual. Kita jual. Mm-mm. Jadi kita akan banyak. Ini gaya di UKM begitu ya. Mm-mm. Jadi mereka bikin perusahaan, satu produknya bisa di satu perusahaan. Mm-mm. Ya kan? Nah, kita enggak. Jadi misalnya nanti kita gabung semua perusahaan kosmetik jadi satu perusahaan. Iya. Nah, pertanyaannya gimana kita mau menjualnya? Mm-mm. Nah, pabriknya di mana? Mm-mm. Standar mutunya di mana? Itu semua harus diselesaikan tuh. Mm-mm. Ya kan? Harus diselesaikan semua. Nah, saya enggak, kalau kosmetik pakai good manufacturer practice enggak. Kalau pakai GMP, GMP-nya mana? Mm-mm. Ya kan? Kalau sekarang kan banyak maklon, Pak. Jadi punya formula aja bisa maklon, udah bisa berjualan secara bebas. Nah, itu yang harus itu sebenarnya adalah kalau saya katakan tantangannya di situ. Standar mutunya yang jadi permasalahan nanti tuh, ya kan? Nah, kayak bagaimana kita menjelaskan ini? Bagaimana orang mau? Kan dengan 40.000 orang di Unan, mau nggak mereka beli sabun kita? Mau nggak mereka beli sampo kita, gitu kan? Iya. Nah, harga juga harus menentukan. Kalau saya sih gitu. Jadi kalau kita bisa join Bu Eka, Mm-mm. sederhananya, Mm-mm. ayo kita bikin aja perusahaan langsung. Nanti Unan dikasih misalnya intangible 10%, si perusahaan lama misalnya karena mereka sudah ada aset dan sebagainya. Kita hitung berapa nilai aset mereka, Mm-mm. appraisal, kemudian masukkan ke dalam saham. Ada rugi gitu. Cuman kita sudah membawa brand Unan Mm-mm. dan kita sudah masuk dalam proses pengawasan kita. Artinya standar mutu mereka sudah bisa kita awasi. Mm-mm. Karena kelemahannya ya saya katakan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh individu. Mm-mm. Ini beberapa kali pengalaman kita Bu Eka ketemu dengan startup-startup yang ada. Iya. Pertama, standar mutunya kurang jelas. Dokumen mereka nggak nampak. Yang kedua, permasalahan kedua adalah pengelolaan keuangannya tidak rapi. Keuangan dipegang direktur semua. Mm-mm. Bisnis nggak boleh gitu. Mm-mm. Ya kan? Nggak boleh bisnis seperti itu. Jadi harus ada orang akuntingnya lah yang mengatur masalah keuangan dan sebagainya, Bu Eka. Itu yang Ketika harus. bisnisnya udah besar, Pak. Kalau Enggak, UMKM, enggak, maksud saya harus terpisah. Kan gini sekarang kita berkembang cerita perusahaan sekarang. oh iya. Apakah itu menjadi CV atau jadi PT. Iya. Tapi tidak boleh di kantong si direktur semua. Mm-mm. Harus ada misalnya satu staf yang diangkat, ya. Iya. Akunnya dua, satu akun dipegang oleh si direktur, satu dipegang oleh bendahara atau keuangannya Mm-mm. untuk pencairan dana.
Jangan sampai dana-dana perusahaan digunakan untuk pribadi. Itu yang tidak kita izinkan. Mhm. Saya ketemu BK seperti kasus seperti itu ketemu saya. Iyalah pasti. Nah, jadi harapan kita mengarahkan pertama dari startup dulu, kita bantu cari investornya yang mungkin mau, ya kan? Gitu aja mereka kita bikin cepat-cepat aja. Mhm. Kalau saya sih bikin saya gitu. Kita bikin cepat karena kita tidak apa ya, kita tinggal kalau cuman intangible tanpa ada dana dari UNAN, itu kan tidak ada masalah. Mhm. Ya mungkin UNAN tidak dapat besar ya. Mhm. Mungkin dapatnya 10% itu kita anggap sebagai pendirian perusahaan berbasis kolaborasi. Mhm. Jadi bukan diinisiasi oleh UNAN. Kalau inisiasi oleh UNAN, minimal saham kita 51%. Kita ngopi pagi ini. Ya, ini kopi dari kita, Iya, dari Solo Selatan, Pak. untuk Selatan ya kopinya. Salah satu binaan. Ada kok, ada kemasan dikit kayak kopi Nescafe tadi tuh. Oh enggak. Enggak Ini ya? kan kita pakai coffee maker mesin ya, pakai mesin. Oh kopinya itu, Ya, cuma pakai tapi kopinya dari dari itu. Oh, Solo oke. Selatan. Cuman hari ini yang tayang itu adalah produk matching fund. Ya, Eh, maksud saya Bu Eka, iya, ini kemasan oke, bagus. mm, Kalau saya bilang saya katakan kemasannya bagus ya. Iya, Pertanyaan saya akan selalu sama, iya, berapa duitnya? iya. Nah, itu pertanyaannya. Ini Kalau bisnisnya udah running kok, Pak. ya pertanyaannya Cuman belum betul, ada betul. belum ada untuk Unan ya. Nah, maksud saya itu yang harus kita dudukkan. Kan ada Mm-mm. kesepakatan awal. Betul, betul. Nah, solusi yang paling bagus itu sebenarnya tadi. Jadi Bangun startup ya. jadi begini, kita bikin startup, Mm-mm. oke. Kemudian kita kasih si pemilik lama itu saham sekian persen. Mm-mm. Kemudian inventornya dapat intangible. Intangible gitu kan. Berapa? 10% misalnya. Nah, baru kita cari tambahan duit untuk apa? Untuk tambahan modal. Nah, saya sering kali lihat ya, perusahaan-perusahaan seperti ini modalnya terbatas gitu, Iya, terutama untuk marketing. iya, betul. Nah, kemudian juga pabriknya, standar pabriknya kita nggak tahu tuh betul-betul memenuhi standar nggak gitu. Mm-mm. Ya kan? Itu yang harus kita apa dulu kita eh, lihat. Kalau saya sih gitu aja. Guna namanya bagus, Iya, brandingnya bagus. iya, Saya rasa peluang itu besar. Yang pertama, yang kedua kalau misalnya ini eh ternyata nanti jelek mm, ya, maka semua produk Yumi akan dibilang jelek. Habis sekali itu. mm, Dia cuma bisa jual sekitar tempat tinggal dia saja. mm. Kan sayang perusahaan seperti itu. Iya, Nah, tugas kita adalah bagaimana perusahaan ini bisa maju ke depan. mm, Jadi omsetnya naik, semuanya naik. Itu pelan-pelan tidak bisa langsung ya, saya katakan tidak bisa langsung. Tapi prosesnya akan pelan-pelan. Tapi nampak si inventornya beruntung iya, karena dia sudah dapat intangible, dia juga dapat royalti, Unan juga beruntung karena dapat royalti. mm, Gitu kan Bu Eka? iya, Indikator kita kan seperti itu. betul, betul. Kalau misalnya orang tanya, oh ini udah terjual Pak. Ya pertanyaan orang, jualnya berapa? Mm, Nah itu pertanyaannya gitu. Kan itu yang harus kita lihat. Oke. Ini tidak ada kadaluarsanya ya. Ada, Pak. Ada dong. Karena ini sudah dijual secara profesional. Well, Oke. karena kita dibatasi oleh waktu juga ya, Pak. Sebentar. Apa? Ini sudah kom nih. Sudah, Pak. Mereka udah punya. Tidak pakai barcode ya. Mm-mm. Belum kali ya, Pak. Ya, kalau sudah ini kayak ditempel gitu. Mm-mm. ED-nya ada 9.2024, tapi tidak ada itunya. Artinya sudah masuk lewat form enggak gitu maksud saya. Oh. Karena biasanya form itu kan tanya tuh kalau untuk barang-barang ke manusia, mereka kan tanya misalnya GMP-nya ada enggak, Mm-mm. standarisasi pabriknya ada enggak. Ini kan nanti seperti kalau nanti yang dibikin-bikin rumahan. Iya. Nah, masa Unan main basic gitu-gitu juga. Well, kita udah ngobrol banyak terkait dengan pengembangan usaha dan bisnis yang ada di Universitas Andalas. Pak, cerita sedikit dong, katanya mau ada launching dengan Menteri Kesehatan. Ya, itu satu produk risetnya Mm-mm. kolaborasi dengan apa? Dengan Rumah Sakit M Jamil. Iya. Itu satu dari 4 paket untuk panel resisten. Apa itu, Pak? Jadi kita bisa mendeteksi resistensi antibiotik itu dalam waktu 3-4 jam. Selama ini orang mengembangkan diagnostik itu mungkin butuh waktu sekitar 3-4 hari, Oke. bahkan bisa sampai seminggu ya. Iya, iya. Nah, kita dengan mengembangkan ini kita bisa dapat
4 jam. Informasi 3-4 jam. Oh, berarti kalau misalnya dia sudah resisten dengan antibiotik A, maka kita tidak akan Nggak boleh berikan kasih lagi. antibiotik A itu. Nggak boleh lagi. Harus kasih yang jenis yang Ya, berbeda. betul. Wah, keren. Nah, selama ini karena nunggunya lama, 4 hari, 3 hari, 4 hari, tentu kita kasih dulu antibiotik sembarang. Iya, nah itu Nah, bisa akibatnya, memperburuk keadaan ya, Pak? yes, jadi itu akan berisiko terhadap pertama perburukan kondisi pasien, Iya, sakit. masa rawatannya jadi memanjang, Betul. ya kan? Mm-mm. Kemudian cost antibiotik yang tidak perlu itu muncul. Mm-mm. Karena kalau antibiotik yang salah berarti kan harus ganti. Iya, betul. Nah, 3 hari, 4 hari itu udah berapa duitnya? Betul, betul. Kalau pasien ICU yang rata-rata antibiotiknya harganya 500 sampai 1 juta, Mm-mm. itu bisa kita hitung aja tuh. Iya, iya. Berarti satu pasien itu bisa keluar duit 3-4 juta. Iya, iya. Kalau pasiennya 1000, Mm-mm. Wow. nah, Nah, itu itu adalah contoh ya. salah satu contoh Oh, bisnis yang berbasis pengetahuan dan teknologi ya, Pak iya, ya. jadi Dan itu sudah, ini adalah produk kita yang ke-22. Pak, kita ini siapa sih? Produk berapa? Iya, waktu saya dengan tim saya di Oh, PDRPI, iya. produk yang kita kembangkan itu produk yang ke-22. Hasil riset ya, Pak ya? Iya, yang masuk, yang keluar nomor izin edarnya. Mm-mm. Nah, kita berharap tahun depan, tahun ini ya, Mm-mm. kita akan mencapai target sekitar 50 produk minimal. Nah, jadi NIE-nya keluar, Iya. ya kan? Amin, amin. Dan kita mulai mengembangkan riset bahan baku. Iya. Bahan baku. Jadi kalau Bu Eka lihat kayak orang bikin agar Mm-mm. media gitu ya, Mm-mm. Bu Eka beli Pepton, Iya, iya. yeast extract, Mm-mm. ya kan? Sekarang kita mulai bikin sendiri. Oke. Kita bikin sendiri gitu kan. Sehingga nggak ada lagi. Dan untuk media sekarang Bu Eka, kalau kita biasanya beli media base, Iya. agar base, Mm-mm. kita pakai rumput laut sekarang. Mm-mm. Oh, udah bikin sendiri ya, Pak? Kita pakai rumput laut Dan sekarang. itu juga bisa jadi calon-calon usaha baru ya, Pak ya? Itu bisnisnya besar. Benar-benar. Karena dibutuhkan terus. Bisnis besar saya bilang. Iya, kayak bisnis makanan. Nah, M. Jamil itu, makanya saya katakan, si peneliti, inventor harus tahu pasar. Mm-mm. Kalau ini, ya Mm-mm. kan, Mm-mm. ya pasalnya besar Mm-mm. sekali, Betul, betul. tapi kompetitornya banyak sekali. Betul, betul. Mulai dari resmi Iya, sampai skala rumah tangga. iya betul. Nah, itu problem kita gitu. Benar. Dan menjualnya berat, apalagi kita tidak punya cukup modal untuk marketing. Ya kan? Tapi kalau misalnya kayak cerita tadi ya, Mm-mm. yang penting itu produk kita tuh harga, Mm-mm. kualitas, Mm-mm. kemudian kepercayaan orang. Iya. Nah, saya bilang kayak produk media kan sepele bentuknya Iya. kan, Mm-mm. sepele. Tapi transaksinya besar. Nah, misalnya kayak di satu rumah sakit, misalnya ya, Mm-mm. mereka butuh, rumah sakit vertikal Kemenkes, mereka butuh misalnya satu hari itu sekitar 200. Mm-mm. Berarti sebulan itu mereka udah butuh 6.000. Iya. Setahun itu, iya kan? Mm-mm. Setahun itu mereka udah butuh 72.000. Kalau harganya misalnya Setengahnya. 40.000 gitu kan bisa kita hitung. Betul. Nah, itu baru satu rumah sakit. Iya. Belum yang. Ya, dan semua butuh. Betul, betul. Oke, Pak Andani, terima kasih untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Pak, tetap semangat ya, Pak. Insya Allah pastilah itu. Cari itu. duit buat Unan. Cari Kemudian selain cari duit buat Unan juga membantu dosen-dosen Unan untuk mendapatkan duit juga, Pak. Ya, saya berpikir begini ya. Heeh. Ini sekedar masukan saya ya. Mm-mm. Kita peneliti, Iya, coba kita rubah paradigma kita. iya. Paradigmanya gini, Hmm. cari duit itu bukan dari potongan duit penelitian, Iya, tapi dari menjual royalti kita. betul. Dari menjual hasil riset itu ya, Ya. Pak. Setuju. Itu harus kita pikir. Oke. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya, konsep, sharing, dan lain sebagainya pada pagi hari ini. Wise people, kita sampai di penghujung acara. Ini kayaknya saya mesti lihat sini juga. Wise people, kita sampai di penghujung acara dan jangan lupa untuk selalu bersikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima